misalnya yang parameter, dia itu tidak memperhatikan si bentuk geometri gitu kalau yang parameter. Jadi sebenarnya mau pakai yang syarat mau pakai yang parameter itu bisa dua-duanya gitu. Tapi kalau misalnya memang dia ada bentuk geometrinya, itu lebih mudah menggunakan syarat. Tapi yang sebenarnya yang disyarat juga ada kelemahannya ya, karena di sini ketika emang mau menggunakan yang hitung perataan bersyarat, teman-teman harus bisa membuat syaratnya dulu gitu. Jadi harus bisa membuat syaratnya dulu. Nah kalau yang parameter dia nggak harus membuat syarat, dia langsung aja menghitung gitu kan. Kalau yang parameter itu dia langsung X gitu ya, dia langsung nyari X-nya. Kalau yang syarat ini dia itu nyari V dulu, dia nyari reduksinya baru nyari si parameternya. Jadi dia membenarkan dulu si data ukuran baru nyari X. Kalau yang parameter tuh nyari si X-nya ya beserta si koreksinya. Kayak gitu sih yang baru bisa saya jawab, baru itu doang James. Mungkin belum terlalu menjawab ya. Oke, nggak apa-apa Bu. Terima kasih ya Bu. Oke, sip. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya mau mengajak teman-teman untuk kita berpikir bersama-sama ya. Misalnya gini, biasanya kan di soal itu ada suatu gini ya. Misalnya nih teman-teman melakukan pengukuran beda tinggi di titik A, B, C, dan D gitu ya. Di sini James berdiri misalnya ya. Ini James berdiri di sini di pintu GKU gitu misalnya dengan ketinggian HA-nya sudah diketahui 100. Terus kemudian misalnya selfie itu mengukur beda tinggi gitu ya sekeliling GKU ini. Nah, diketahui misalnya beda tingginya saya tulis L1 gitu ya, L2, L3, dan L4. L1-nya misalnya adalah 5 cm. Terus L2-nya minus 3 cm, L3-nya 2 cm, L4-nya 4 cm minus misalnya. Jadi ini GKU yang sebelah sini ya. Nah, HA-nya udah diketahui. Sebenarnya kalau saya tanya berapa tinggi titik B, itu bisa diketahui nggak sih? Itu yang L itu beda tingginya ya Bu. Iya, yang L itu beda tinggi. Bisa Bu. Tinggal HA ditambah delta AB aja. HA ditambah delta LI itu. ditambah LI. L1. Nah, Ini gitu ya. Karena kita tahu bahwa LI itu sama dengan HB dikurangi HA ya. Persamaan beda tinggi ya. Atau yang kalian biasa itu delta H gitu ya. Delta HAB berarti HB dikurangi HA. Nah, oke, sekarang misalnya kalian mendapatkan HB-nya ya. Berarti berapa? H-nya tadi 100, LI-nya 5. Berarti HB-nya adalah 105 cm gitu. Nah, pertanyaan saya, kalau memang tinggi B, lalu berarti tinggi C bisa dicari ya? Bisa. Tinggi D bisa? Bisa. Kalau misalnya tinggi B, C, dan D dapat dicari dengan data seperti ini, lalu mengapa kalian harus melakukan lagi yang namanya hitung perataan? Hitung perataan bersyarat ataupun itu parameter. Kenapa coba? Kalau memang sudah diketahui nih beda tinggi, misalnya kalian ngukur beda tingginya udah ada, terus kayak buat apa kalian ukur? Ya buat menentukan titik B. Oke, udah dapat nih titik B-nya. Terus ngapain kalian harus melakukan hitung perataan lagi gitu? Kemarin hitung perataan itu untuk apa? Coba kita tebak, itu dari
huruf K, belakangnya N. Kesalahan. Ya, betul ya, kesalahan. Jadi nggak jauh-jauh dari sini. Karena setiap ukuran itu pasti mengandung kesalahan. Ya, jadi misalnya ada nilai yang dianggap benar, itu adalah ukuran ditambah dengan V-nya. Nah, suatu kesalahan, biar dia bisa mendapatkan nilai yang mendekati benar, itu harus dari K lagi, belakangnya I. Iya, dikoreksi betul ya. Jadi harus dikoreksi. Sehingga kita tahu bahwa kesalahan itu adalah negatif dari koreksi. Jadi kalau misalnya kesalahannya itu 5 cm, maka yang harus dikoreksi adalah sebesar negatif 5 cm-nya. Nah, ini yang dibersyarat itu. Jadi kita harus tahu dulu, oh ini karena dia loop, kita tahu bahwa kalau beda tinggi yang emang dia poligonnya tertutup, beda tingginya harus sama dengan 0 kan, iya kan? Dia harus balik lagi ke 0. Gitu. Jadi yang memang kasus-kasusnya itu secara geometri ada syaratnya, nah itu lebih mudah dilakukan dengan hitung perataan bersyarat. Dan hitung perataan bersyarat ini nanti ini untuk nyari si koreksinya. Berapa sih nilai koreksinya? Ukuran yang sebenarnya itu berapa gitu. Ukuran yang sebenarnya ini nih, yang pakai topi. Berapa sih ukuran yang sebenarnya itu yang sudah ditambahkan dengan koreksi. Nanti kalau misalnya sudah dapat nilai ukuran yang terkoreksi, berarti nanti teman-teman bisa mendapatkan nilai tinggi yang mendekati sebenarnya juga kan, gitu. Kan ukuran itu yang ini ya, ukuran nanti bisa dapat HB yang sudah dikoreksi gitu. Artinya nanti tinggi yang dicari itu menjadi lebih akurat. Seperti itu. Oke. Nah, terus kalau misalnya kita masuk ke bersyarat ya. Yang pertama harus dilakukan oleh teman-teman, yang pertama itu adalah menentukan N, U atau N0 dan R. Saya coba mau tanya dulu, N itu apa ya? Ada yang mau jawab atau enggak saya panggil? Ya, siapa tadi? Jumlah pengukuran. Jumlah pengukuran. Ya, betul ya, jumlah pengukuran. Kalau U atau N0? Ukuran minimal. Ukuran minimal. Ukuran minimal. Oh ya, ukuran minimal atau kalau gampangnya adalah kayak titik atau parameter yang mau dicari lah gitu ya. Kalau misalnya susah untuk ukuran minimalnya berapa ya ini gitu. Nah, itu bisa didekati dengan oh ya titik yang mau diketahui berapa ya gitu. Nah, itu adalah ukuran minimal. Selanjutnya R itu adalah jumlah ukuran lebih. Iya, ukuran lebih ya. Betul. Ukuran lebih di mana nanti N dikurangi N 0 gitu ya, atau N dikurangi R, U. Nah, R ini kalau dalam hitungan bersyarat ini akan digunakan sebagai jumlah syarat yang digunakan. Jadi makanya ketika mau menggunakan hitung perataan bersyarat, teman-teman harus mengidentifikasi dulu N dan U-nya yang benar. Karena nanti kalau teman-teman salah mengidentifikasi N dan U, nanti teman-teman akan salah juga mengidentifikasi syarat yang digunakan. Oke ya, jadi trikinya di sini, hitung perataan bersyarat itu. Nah, bisa sebagai contoh, kita punya segitiga. Misalnya saya punya segitiga. Di sini ada L1, L2, lalu kemudian di sini ada, bentar ya. Atau contohnya jangan dulu yang segitiga deh, contohnya yang ini dulu. Saya punya
Ini ada titik A yang sudah diketahui. Terus di sini ada B, ada C, dan ada D. Terus ini ada L1, ada L2, L3, L4. Ini ada L5, ini ada L6. Coba, berapa nilai N-nya? U dan R-nya. Saya mau panggil Sandi, ada? Sandi Mariam? Atau nggak ada ya? Atika ada, Atika? Ada Bu, Sandi Mariam Bu. Oh, tadi waktu di absen nggak ada ya? Bu tadi agak telat Bu. Oke, Sandi, kalau gitu coba biar saya absen. Berapa nilai N, U, dan R-nya? Dari gambar yang ini. Ada 5 Bu. N-nya berapa? Ada 5 Bu. N-nya 5. Oke, U-nya? U-nya berapa? Oke, yang lain? Atika boleh? N-nya berapa, Atika? Oke, tidak menjawab juga. Berapa? Empat Bu. N-nya 4. Kalau kata Atika. Yang lain ada? Menyampaikan ininya? Boleh jawab, Bu? Boleh, silakan James. Untuk nilai N-nya bernilai 6, U-nya 6. 3, R-nya 3. Oke. Terima kasih James. Coba Danda, yang benar yang mana Danda? 633 Bu. 633. Kenapa boleh tahu? Karena jumlah pengukurannya itu L1, L2, L3, L4, L5, Mm-hmm. ukuran minimalnya itu R itu tinggal dikurangkan aja Bu, 6 dikurang 3. Oke. Bentar ya. Jadi yang benar itu yang ini ya. Jadi jumlah pengukurannya itu ada 6. Kita lihat saja itu beda tingginya kan, ada L1, L2, L3 sampai L6. Lalu kemudian U-nya itu ada 3 gitu ya, yaitu B, C, dan D gitu. R-nya nanti tinggal dikurangkan. Nah, setelah mengetahui ini, itu teman-teman udah punya informasi. Oh, berarti jumlah syarat yang harus digunakan adalah 3 gitu ya. Oke, coba saya contoh lain. Kalau misalnya saya punya titik A di sini, terus kemudian di sini ada titik P. Ini ada L1, L2, L3, L4, dan L5. Berapa N, U, dan R-nya? Sofa mungkin bisa jawab? Sofa ada? Sofa tidak ada? Sela? Iya Bu. Ya, Sela gimana Sel? NUR-nya berapa?
Kalau untuk N-nya mungkin 5, Bu. 5. U-nya? U-nya, ini A-nya sudah diketahui, yang belum diketahui berarti P, berarti U-nya berapa? Satu, Bu. Oke, U-nya 1, berarti R-nya 5 kurang 1, 4, Bu. 4. Oke. Ini ya. Jadi ini betul. NUR-nya berarti 5, 1, 4. Berarti syaratnya harus ada 4 gitu ya, syarat geometrinya. Oke, sampai sini bisa diikuti? Bisa, Bu. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Nah, setelah teman-teman menentukan N, U, dan R di bersyarat itu, selanjutnya adalah membuat syaratnya. Nah, kira-kira syaratnya ini gimana gitu ya? Kalau misalnya segitiga gampang ya syaratnya. Kalau segitiga, misalnya saya punya L1 gitu ya, terus ini ada L2, ini ada L3, terus ini ada L4, L5, L6, maka syarat yang paling mudah dibuat apa dari geometri segitiga? Penjumlahan sudut dalam sama dengan 180. Oke, penjumlahan sudut dalam sama dengan 180 ya. L2 ditambah L3 sama dengan 180 gitu ya. Ini jangan lupa dikasih topi ya, jadi untuk syarat itu. Atau saya bisa tulis L1 ditambah L2 ditambah L3 kurang 180 sama dengan 0 gitu ya. Ini syarat yang ke-1. Kalau kita lihat di gambar ini N-nya ada 6. Setuju ya? N-nya ada 6. U-nya itu ada 3. Berarti R-nya adalah 3. Nah, sedangkan syarat yang baru kita punya adalah ini doang, 1. Nah, syarat setelah ini apa? Coba kira-kira. Yang pakai aturan sinus itu bukan, Bu? Bisa pakai aturan sinus ya. Kalau kita pakai aturan sinus, misalnya L4 per sin L3 ya, sama dengan L5 sin L1, terus L6 sin L2 gitu ya. Di sini kita bisa dapat 2 syarat. Ya. Misalnya yang ini saya sederhanakan jadi L4, saya tulis jadi gini. Sin L1 kurangi L5 sin L3 dengan 0. Yang ini saya buat L5 sin L2 dikurangi L6 sin L1 dengan 0. Nah, ini udah ada ya, syaratnya ada 3. Nanti masing-masing syarat ini diturunkan gitu ya terhadap ukurannya untuk dibuat matriks A. Gitu. Nanti lebih lanjutnya kita coba pakai ini aja. Contoh yang mudah yang ini ya. Nah, kalau ini syaratnya apa aja nih? Kalau beda tinggi, kita balik lagi ke sini. Kita pakai loop ini aja ya, loop beda tinggi. Misalnya A, B, C, D, A. Jadi dari A ke B, ke C, ke D, ke A lagi. Itu kan? Pengukuran beda tinggi A, B, C, D, A itu adalah sama dengan 0. Terus kemudian
Apalagi segitiga yang ini ya. A, B, C, A dengan 0. Terus segitiga yang ini A, C, D, A. A, C, D, A sama dengan 0. Terus yang ininya C, D, B, C sama dengan 0. Terus A, B, D, A misalnya. A, B, D, A sama dengan 0. Nah, ini jadi ada 5 nih syaratnya ternyata. Sedangkan yang dibutuhkan hanya 3 tadi. Mana sih? Yang dibutuhkan hanya 3. Berarti harus ada yang dibuang 2. Nah, yang dibuang itu yang kayak gimana? Yang dibuang itu adalah yang bergantung linier. Yang bergantung linier. Nah, seperti apa yang bergantung linier? Nanti kita akan bahas ya. Kita balik lagi ke sini. Ini yang ABCDA. Bisa saya tulis gini nggak? Berarti ABCDA itu adalah L2 ditambah L3 ditambah L4 ditambah L1 ya. Sama dengan 0. Kalau yang ABCA berapa? L2 tambah L3 dikurangi L5 sama dengan 0. ACDA L5 ya. Min L5 ya. Ya Bu, min L5 Min L5 ditambah L4 ditambah L1 tambah L1. Lalu kemudian CDBC L4 ditambah L berapa? L6. Min L6 ditambah L3. Satu lagi ABDA L2 ditambah L6 tambah L6 ditambah L1 sama dengan 6-nya di sini ya. Dengan 0. Nah, maksud yang tak bergantungan linier adalah kalau kita lihat nih yang kalau persamaan ke-1 dan persamaan kedua dikurangi, itu nanti hasilnya adalah yang ketiga. Cobain. Nanti misalnya L1 ditambah L2 tambah L3 tambah L4 itu dikurang L2 ditambah L3 kurangi L5 adalah ini habis L1 ditambah L4 kurangi L5 ya. Ini sama dengan persamaan yang ketiga ini ya, L1 L4 min L5. Nah, itu namanya bergantung linier, jadi yang ketiga bisa dihapus gitu. Nah, terus kita lihat lagi misalnya yang kelima ya. Yang kelima, kalau persamaan ke-1 dan persamaan ke-4 dikurangi, itu hasilnya jadi yang kelima. L1, L2, L3, L4 dikurangi ini ya. Ini kan nanti saling menghilangkan L3 sama L4. Nanti hasilnya tinggal L1, L2 dan minus 6 ya, atau plus 6. Gitu. Jadi nanti yang dihapus itu adalah persamaan ketiga dan kelima. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Terlalu cepat nggak? Salah sih Mbak ya.
Itu bisa digeser nggak sih? Nggak usah dihapus. Bisa. Oke, kita lanjut ya. Oke, tadi kita tahu bahwa ukuran yang sebenarnya itu adalah L ditambah dengan V gitu ya. Nah, sedangkan ini tuh masih L ukuran aja. Ini nih L topi gitu. Nanti kita ubah si L topi ini menjadi L ditambah V1 gitu. Ditambah terus L2 ditambah V2 dan seterusnya gitu ya. Untuk semua ini. Untuk semua persamaan kedua sampai ke 4. Nah, nanti ini kan sama nih, misalnya ini L2 tambah V2 gitu ya. Ini L3 tambah V3. Itu nanti kita kelompokkan yang V semua, yang L semua. Gitu. Sehingga nanti hasilnya menjadi V1 ditambah V2 tambah V3 ditambah V4. Terus yang kedua berarti V2 ditambah V3 min V5. Terus yang keempat V3 tambah V4 kurang V6. Ini yang L-nya. L2 plus L3 min L5 ditambah L3 plus L4 min L6. Nah, ini nanti jadinya matriks V. Yang ini nanti jadi matriks W. Nah, persamaan dasar dari bersyarat itu adalah AV ditambah W sama dengan 0. A-nya itu nanti kita belajar yang konstituen itu loh. Masih ingat kan? Yang ini misalnya kan, ini kan anggap aja ini persamaan ke 1 ya. Do F gitu ya. Udah susah. Oke. Nah, ini adalah do F1 terhadap do L1. Kita lihat ini persamaan ini diturunkan terhadap L1. Berarti 1 gitu kan. Terus yang ini diturunkan terhadap L2 berarti 1. Ini 1, ini 1, 0, 0. Yang persamaan kedua berarti 0, 1, 1, 0, minus 1, 0. Yang keempat berarti 0, 0, 1, 1, 0, min 1. Ya, jadi lihat aja di sini. Lihat yang ini koefisiennya. Koefisiennya mana gitu ya. Ini kan 1, 2, 3, 4 ada gitu ya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus yang ini yang ada cuma 2 sama 3 sama min 5 gitu ya. Jadi isinya di kolom 2, 3 sama ke 5. Dan seterusnya. Nah, W itu adalah matriks salah penutup. Ini sudah diketahui, yaitu dari sini ya, data ukuran yang ini, W itu. Kan tadi diketahui kayak misalnya L1-nya adalah berapa senti, ini W-nya. Nah, yang belum diketahui itu adalah V-nya. Nah, V itu
rumusnya adalah P inverse dikalikan dengan A inverse dikalikan dengan K. Rabu minggu depannya ada nggak? Kosong nggak? Sorry salah. Ini T ya harusnya. Di mana K itu adalah Itu kalau sudah fix di jadwal yang ada itu dikasih. A P inverse Di jadwal kita. Ruangannya kan fix tuh. A transpose diinversekan dikalikan dengan Kita tak cek dari W. sana aja. Jadi nanti Gitu. Jadi kita cari. V itu adalah P inverse dikalikan A transpose kali K, di mana K itu adalah ini gitu ya. Iya, KBM aja kan dia. Nah, jadi nanti teman-teman bisa dapat residunya berapa. Berarti yang di setelah ini yang dihitung bersyarat itu teman-teman harus membuat matriks P. Masih ingat matriks P itu apa? Matriks bobot ya. Matriks bobot. A itu matriks koefisien. Terus A transpose bisa diketahui ya. W itu adalah matriks salah penutup. Nanti bisa dicari V-nya berapa. Oke, biar kebayang kita coba lihat soal ya. Sebentar. Oke, sudah ada ya di kalian. Oke, jadi ini adalah model linearnya ya. Yang tadi disebutkan bahwa kita tahu L yang ukuran gitu ya, L yang sebenarnya itu adalah L ukuran ditambah dengan si koreksinya gitu ya. Dengan koreksinya, di mana nanti jadinya yang harusnya model matematiknya adalah fungsi dari L yang sebenarnya itu adalah sama dengan 0, dia berubah jadi F L tambah V sama dengan 0 gitu ya. Jadi nanti ini diturunkan terhadap L, nanti dikalikan dengan residunya sama dengan 0 kayak gitu ya. Nanti akhirnya dapat diturunkan menjadi ini. Oh ya, ini notasi ya, notasi kalau saya menggunakan A, jadi mau A atau B itu sama aja. Jadi ini hanya perihal notasi saja. Cuma persamaan dasarnya adalah AV ditambah W sama dengan 0. Kita lihat yang beda tinggi saja. Oke, misalnya ini ada beda tinggi ya, beda tinggi dari titik A, B, D, dan C. Kemudian titik A ini sudah diketahui. Nah, kemudian pengukuran beda tinggi ini setiap seksi juga udah diketahui. Ya, dari B ke A, terus mana lagi nih? C ke B, C ke B, terus C ke A, B ke D, dan C ke D. Ini jadi ada beda tinggi yang sudah diketahui. Sebenarnya kan kalau tadi pakai konsep yang awal kita udah tahu ya bagaimana cara menentukan tinggi HC gitu ya. Ya udah tinggal tinggi A
ditambah dengan beda tinggi CA gitu kan. Nanti dapat HC-nya berapa. Cuma karena kita pengen tahu nih sebenarnya berapa sih nilai hasil pengukuran beda tinggi yang sudah terkoreksi. Nah, makanya kita melakukan yang namanya hitung perataan bersyarat. Yang pertama, kita identifikasi dulu nilai N-nya berapa nih. N, U, dan R-nya. Coba siapa yang mau coba gitu? Bintang mungkin ada bintang? Ya, Bu. Ya, bintang. Berapa N-nya ya kalau kita lihat gambar ini? Berapa bintang N-nya? 5, Bu. 5, betul. Oke, terus Anisha ada? Anisha? Anisha tidak ada. Fitriani ada? Fitriani tidak ada. Yoga ada, Yoga? Ini saya masih connect kan ya? Masih. Oke. Khairun? Tidak ada. Ya, Bu. Oke, Khairun. Berapa U-nya? 3, Bu. 3, betul ya. U-nya 3. R-nya berarti berapa? Ida. 4, Bu. Oke, Ida tadi telat ya. Kurang 3, 2 deh, Bu. 5 kurang 3, 2 ya. Oke. Ini betul ya. Jadi syaratnya adalah 2. Nah, sekarang ini nomor 1 udah selesai. Nomor 2 adalah bagaimana cara menentukan syaratnya. Gimana menentukan syaratnya? Karena ini beda tinggi, teman-teman lihat aja keringnya, loop-nya. Ini misalnya yang pertama gitu ya, loop ABC. Loop ABC kayak gini. Terus loop BCD. BCD. Sini. Dan yang terakhir adalah loop ABCD yang paling gedenya. ABCD. ABCD. Bingung ya, ini salah ya kayaknya nih, loop ABCD itu. Gimana nih? Ini. Nah, kita bisa lihat ya, ada loop ABC, BCD, dan ABCD. Kalau loop ABC berarti ABC itu adalah yang positif yang mana? ABC kalau loopnya ke sini berarti AC ya. Oh, ini salah nih. Ini loopnya harusnya ke sini dong. Loopnya ke sini ya. Berarti dia CB ditambah BA dikurangi CA ya. Gitu. Terus yang loop BCD CB ditambah BD dikurangi CD. Ngerti kan ya kenapa ini negatif? Karena dia berlawanan loopnya ya. Terus yang ABCD itu adalah BA dikurangi CA, ini ya negatif, ditambah CD, terus dikurangi BD, gitu ya. Dan waktu ditambahkan, teman-teman jangan bingung ya, tadi kan itunya L ya. Ini nanti boleh diganti jadi L juga nggak masalah, mau jadi angka juga, mau jadi huruf juga nggak masalah ya. Di contoh ini jadinya huruf, tapi nanti kalau misalnya ada di UAS, jadi L aja ya nanti. Ini hanya persoalan nama, tapi konsepnya sama seperti itu. Jadi beda tingginya yang ditambahin,
Terus ketika ditambahin, ternyata kan harusnya sama dengan 0 ya. Ya ini ternyata nggak sama dengan 0. Dia ada kesalahan yang terjadi. Nah ini bahkan kesalahannya bisa sampai segini. Ini bisa dicurigai sebagai kesalahan blunder nih. Kayak gitu. Nah, agar si ukurannya tidak salah lagi, maka harus dikoreksikan. Nah, koreksinya itu bisa dengan hitung perataan parameter. Yang tadi sudah dijawab oleh siapa aja tadi? Caroline, Ida, dan Ida ya. N-nya 5 tadi ya. N-nya 3, R-nya 2. Nah, tadi kan syaratnya 3 ya. Sedangkan yang dibutuhkan itu R-nya hanya 2. Maka kita bisa membuang 1. Tadi yang dibuang itu adalah loop yang A, B, C, D. Jadi yang dipakai itu hanya loop yang ke-1 dan kedua. Gitu. Terus tadi ini kan ya, CB, BA, dan CA. Gitu. Nah, ini dia diganti ya, CB-nya diganti jadi U2. Atau kalau kita tadi di latihan kita itu adalah L gitu ya. Ini bisa jadi L. Jadi L. Sehingga didapatkan seperti ini gitu ya. Bahwa ukurannya ditambah dengan si koreksinya. Yang nomor 2 juga sama. Nah, setelah itu dikategorikan yang tadi kata saya, dipisah gitu ya. Jadi ini yang V doang, terus ini yang U doang. Habis kayak gitu, nanti bisa dibuat sama kalian langsung. Dibikin matriks V-nya berapa. Tadi V-nya itu kan data ukuran ya. V itu sebanyak data ukuran. Tadi data ukuran kita itu ada 5 kan. Berarti matriksnya dimensinya adalah 5 dikali 1. Nah, kalau B ini tuh berdasarkan syaratnya. R dikali N kalau nggak salah ya. R dikalikan dengan N-nya. R-nya itu adalah syaratnya, N itu adalah jumlah si ukurannya tadi. Nah, W ini apa tadi? W itu adalah matriks penutupnya ya. Matriks salah penutupnya. Matriks salah penutup yang dari sini nih. Nilai U1, U2, sama U3 itu udah diketahui. Jadi dapat nih W-nya. Nah, setelah itu, aduh maaf, dia loncat. Kalian bikin matriks bobotnya. Matriks bobot itu yang berbentuk diagonal itu ya. Tadi kan diketahui tuh ada data jarak. Kalian bisa pakai 1 per jarak gitu ya. 1 per jarak. Nah, terus tadi kan masih ingat gak? V itu adalah V inverse dikali dengan A transpose. Terus apa lagi ya? Dikalikan dengan K gitu ya. Dimana K itu adalah A V inverse dikalikan dengan AT inverse dikalikan dengan W gitu ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa hitung dulu AP inverse AT-nya berapa. Nah, ini ya. Dihitung dulu. Ini tuh A ya maksudnya A. Terus nanti udah dapet AT inverse-nya berapa, terus diinverskan. Nih, diinverskan ya. Sampai sini. Diinverse. Terus nanti setelah diinverse baru dikalikan dengan W. Ya, dikalikan dengan W itu jadi nilai K.
Nah, setelah didapatkan nilai K-nya, ya udah tinggal dikalikan. Berarti V-nya, V inverse-nya berapa, dikalikan dengan A-nya, ini nih, yang ini, ditransposkan, terus dikalikan dengan nilai yang ini. 0,025 min 0,035. Nanti dapat V-nya sekian. Nah, terus dengan demikian teman-teman nanti dapat berapa sih ukuran yang sudah terkoreksi gitu. Tadi kan sudah tahu ya, L itu adalah L ditambah V gitu ya. Berarti di sini ukuran AB itu adalah AB ukuran ditambah dengan si koreksinya berapa. Koreksinya adalah ini 0,025. Jadi ini adalah nilai ukuran yang sudah terkoreksi. Nanti kalau nilai ukuran sudah terkoreksi, teman-teman bisa dengan apa ya? Dengan leluasa gitu ya mencari titik selanjutnya yang sudah terkoreksi juga. Jadi yang lebih teliti. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kurang ini ya, kelas online tuh kurang greget gitu. Belajar yang begini tuh. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang rataan bersyarat? Iya, Bu. Silakan Bintang. Tadi kan ngebahas soal persamaan A, B, C, Bu ya. Nah, itu kan ada misalnya L1, L2, L3, nah itu kan ada plus minusnya, Bu. Nah, itu minus itu dari arahnya yang berlawanan, ya, Bu? Ya, betul. Tadi yang beda tinggi maksudnya ya? Yang ini. Ya, dari loopnya. Misalnya loopnya, bentar ya. Misalnya loopnya keringnya tuh ke sini gitu ya. Terus ini bisa ke sini Bintang. Terus ini ke sini. Coba kalau ini Bintang buat jadinya gimana nih kalau loop yang ABC? Dinginnya luar biasa. Ya Bintang gimana? Itu yang AC itu L1, Bu. Boleh jadi L1. Gini deh, L1, L2, L3. Nah, coba jadi berapa? L1. L1. L2 itu minus nggak sih, Bu? Coba gimana dulu? S1 terus? Plus L3 minus L2. Ya, betul. Jadi kayak gini ya. Karena dia loopnya ke sini. Kalau misalnya loopnya dia kebalikannya berarti yang dibalikin aja gitu. Jadi nanti perhatikan arah pengukuran ya. Arah pengukurannya kemana. Oke, terima kasih Bintang. Ada lagi yang mau bertanya? Ya pasti tidak akan paham dalam sekali ya, apalagi tadi juga saya menjelaskannya agak sedikit loncat-loncat karena tricky juga ya ngejelasin online itu ternyata. Cuma saya berharap teman-teman bisa sedikit paham, terus nanti silakan dipelajari lagi, di YouTube juga ada gitu ya. Kalau memang mau mempelajari lagi tentang hitung perataan bersyarat gitu, dan membedakannya dengan yang hitung perataan parameter seperti apa. Tadi saya sudah ngobrol sama Pak Akbar sih,
katanya UASnya bersyarat nggak masuk. Tapi ya nanti gimana nanti lah ya. Kalian belajar saja gitu. Ujiannya open book. Apalagi ya? Ya, paling itu saja sih. Mau saya sampaikan. Coba saya absen ulang. Bukari ada? Feby? Bukhari ada, Bu. Oke, Feby. Feby ada? Bu. Oh ya, Gabriel ada ya. Tadi nggak ada, Gabriel kemana? Iya pas praktikum tadi, Bu, ngukur, Bu. Feby. Feby itu sama James Iya, itu? Bu. Iya, Bu. Di kosan James. Kosan Feby. Oke. Sela tadi ada, Sela. Sela, Colin. Ada, Bu. Colin ada, Bu. Geralda. Umar. Geralda hadir, Bu. Oke. Miftah Dimas, Faruk. Hadir, Bu. Siapa yang hadir tadi? Miftah. Nanti sebutin namanya ya. Dari Miftah Dimas, Faruk ada tadi? Miftah hadir, Bu. Faruk? Dimas? Caroline, Selvi, Jessica. Caroline hadir, Bu. Selvi, Monica, Rizal. Yoga, Hoirun, Fitriani. Fitri hadir, Bu. Tadi masih di jalan, Bu. Khairun hadir, Bu. Bintang Indah Anisha. Indah hadir, Bu. Evi, Sylvia, Deni. Ini hadir, Bu. Sylvia hadir, Bu. Evi, satu lagi. Jaya, Selvia, Gali.